sehat, tetap kuat walaupun kalian belajar di rumah. Dan hari ini sebelum kita memasuki pelajaran kita pendidikan agama Kristen kelas 8, marilah kita berdoa. Pokok pembahasan pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 hari ini, sebelum Ibu menyampaikan ada beberapa hal, yaitu kompetensi dasar. 1. Arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. 2. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang beriman. 3. Makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. 4. Kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Untuk memasuki materi kita pada saat ini, yaitu bab pertama, hidup beriman. Kita bisa dapat melihat di dalam Alkitab kalian masing-masing, yaitu terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dan Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Untuk memasuki pelajaran kita lebih lanjut, kalian bisa dapat membuka Alkitab lagi di rumah masing-masing yang terambil di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 bagian B. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh, berpengharapan, mempunyai keyakinan yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Ibu mengajak kalian lagi, mari kita bersama-sama membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat di dalam perbuatan kita sehari-hari. Poin yang berikut, kita akan membahas tentang materi bagaimana iman dan percaya. Kita bisa dapat melihat di dalam satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Abraham mewujudkan imannya dengan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dengan demikian, Allah memperhitungkan iman Abraham dengan menggantikan korban disebut dengan seekor domba. Kalian bisa dapat melihat gambar berikut ini. Kedua, kalian bisa dapat melihat tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Nuh mewujudkan imannya dengan membuat bahtera yang Allah perintahkan kepadanya, sehingga semua keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, berarti di sini Abraham dan Nuh betul-betul menaati perintah yang sudah Tuhan Allah berikan kepada mereka. Melalui apa? Melalui dia percaya kepada Tuhan. Poin yang berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Nah, kita bisa dapat melihat gambarnya. Artinya, ketika kita mempunyai iman yang lemah, kita harus datang kepada Tuhan, yaitu kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Nah, kita bisa dapat melihat di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman di tengah orang kafir yang memaksa mereka untuk makan makanan berhala dan menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, meskipun mereka harus menerima hukum dari raja dengan dimasukkan mereka ke dalam api yang menyala, namun Allah menyelamatkan mereka dari hukuman tersebut. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa walaupun bagaimana mereka tetap memelihara iman mereka walaupun dalam kondisi situasi yang menyulitkan bagi mereka, karena mereka yakin bahwa Allah akan menyertai kehidupan mereka. Kita akan melihat lagi poin yang berikut, pokok pembahasan kita tetap
menghormati norma sosial di masyarakat. Artinya, konteks kehidupan Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan yang beragam, di mana sangat miris dengan konteks Indonesia yang menjebuk saat ini. Namun, Daniel yang beriman di tengah kebajemukan tersebut, di mana ia harus mengikuti semua adat istiadat dan norma yang berlaku di tempat itu. Contohnya adalah Daniel mengikuti kebiasaan setempat dengan memberi salam atau hormat kepada raja, dan ia pun tidak keberatan ketika mereka digantikan dengan nama Babel. Nah, di sini sangat jelas menggambarkan bahwa Daniel tetap mengikuti adat istiadat pada waktu itu. Nah, untuk pembahasan kita yang berikutnya, Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah dengan semangat, dengan giat, dan jangan lupa kalian harus berdoa. Untuk pokok pembahasan kita, minggu depan kita akan berbicara tentang menerima keterbatasan sebagai manusia. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada kalian. Ibu berharap kalian bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Tugas yang pertama adalah, apakah kamu sudah merasa bangga mengikut Tuhan Yesus? Tugas yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang setia pada panggilan Allah. Nah, tugas-tugas ini kalian bisa dapat mengerjakannya di rumah, dan video pembelajaran kita pada saat ini cukup sekian. Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah dengan baik. Terima kasih.